Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada video kali ini kita bertemu lagi dengan mata kuliah yang sama, yaitu Tahsinul Qiraah. Namun pada video kali ini akan membahas tentang materi tafkhim dan tarqiq. Materi ini disusun oleh kelompok dari Mbak Irodatul Jannah, Ana Khairunisa, dan Dina Nur Imamah. Baiklah, kita akan langsung memasuki materi. Yang pertama yaitu pembahasan tentang definisi tafkhim dan tarqiq. Yang kedua yaitu tafkhimnya huruf isti'la dan ketentuannya. Yang ketiga tarqiqnya huruf isti'la dan ketentuannya. Dan yang keempat, tafkhim dan tarqiq huruf ro dan ketentuannya. Yang kelima, tafkhim dan tarqiqnya huruf lam dan ketentuannya. Pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari tafkhim dan tarqiq terlebih dahulu. Jadi, tafkhim di sini merupakan masdar dari fakhoma, yang berarti menebalkan. Sedangkan secara istilah yang diibaratkan oleh Muhammad Shodiq Omhawi seperti memasukkan minyak samin ke dalam bacaan huruf sehingga mulut terlihat penuh saat membacanya. Sedang yang dimaksud dengan bacaan tafkhim adalah membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tebal. Jadi pada pengertian di sini dapat disimpulkan bahwa bacaan tafkhim itu menebalkan huruf dengan cara mengucapkan huruf tertentu di bibir mulut yang menjorok ke depan. Sedangkan tarqiq yaitu lawannya, yaitu bentuk masdar dari rokoko yang berarti menipiskan. Adapun secara istilah diibaratkan seperti terdapat pergeseran dalam suara huruf sehingga kondisi mulut tidak terlihat penuh saat membacanya. Jadi yang dimaksud tarqiq ini adalah membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tipis. Sehingga dengan adanya bacaan tipis itu, cara pengucapannya pun huruf di bibir mulut agar mundur sedikit dan tampak agak meringis. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tafkhimnya huruf isti'la dan ketentuannya. Jadi isti'la di sini adalah dalam bahasa artinya terangkat, sedangkan menurut istilah isti'la adalah mengangkat suara ke langit-langit atau ketika mengucap huruf isti'la dibaca tebal karena sebagian besar dari pangkal lidah terangkat ke langit-langit semasa menyebutnya. Semua huruf isti'la harus dibaca tafkhim dengan dua tingkatan. Yang pertama, tingkatan tafkhim yang kuat, yakni ketika sedang berharokat fathah atau dhammah, dan ketika sukun jika sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Huruf isti'la ini terkumpul dalam beberapa huruf yaitu kha, shad, dad, ghain, ta, qaf, dha. Cara pengucapan huruf isti'la ini tidak hanya mengangkat pangkal lidah tetapi juga mengarahkan suara ke langit-langit atas. Kelompok kedua yaitu huruf isti'la yang terbagi menjadi 3 yaitu qaf, ghain, dan kha. Pada pengelompokan yang pertama itu hurufnya lebih kuat ketimbang dari kelompok huruf yang kedua. Karena dari kelompok huruf yang pertama itu termasuk juga huruf itbaq. Jadi sifat itbaq ini adalah kuat sehingga berbeda sifatnya dengan infitah atau kebalikan dari itbaq. Tingkatan tafkhimnya huruf isti'la itu ada 5,
Yang pertama, jika huruf isti'la berharokat fathah dan diikuti alif. Misalnya contohnya doko, soba, toba. Kemudian jika huruf isti'la dibaca fathah dan diikuti huruf selain alif. Misalnya tobago, doroba. Atau jika huruf isti'la mati dan harokat sebelumnya fathah. Kemudian yang ketiga, jika huruf isti'la berharokat dhammah. Misalnya contohnya dzuriba, dan jika huruf isti'la mati dan huruf sebelumnya berharokat dhammah. Kemudian yang keempat, jika huruf isti'la berharokat kasroh. Atau jika huruf isti'la mati dan huruf sebelumnya kasroh. Yang kelima, hurufnya mati atau sukun. Jadi dalam keadaan sukun, hurufnya itu mengikuti tingkatan harokat huruf yang jatuh sebelumnya. Oleh sebab itu, tingkatan terakhir ini bukan derajat independen yang bisa berdiri sendiri, namun tingkatan ini hanya turunan dari 3 tingkatan sebelumnya. Jadi jika huruf sebelumnya dibaca fathah, maka huruf tafkhim menduduki tingkatan keduanya. Dan jika huruf sebelumnya dibaca kasroh, maka menduduki tingkatan ketiga. Dan jika huruf sebelumnya dibaca kasroh, maka menduduki tingkatan keempat. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu tarkik huruf isti'la dan ketentuannya. Jadi isti'la menurut bahasa itu artinya tadi merendahkan, sedangkan menurut istighfal menurut bahasa artinya itu merendah, sedangkan menurut istilah istighfal ini adalah tidak mengangkat suara ke langit-langit atas ketika mengucapkan huruf istighfal. Maksudnya adalah apabila huruf itu diucapkan atau disukunkan, lidah akan turun ke dasar mulut. Pada setiap huruf istighfal ini adalah selalu dibaca tipis. Jumlah huruf istighfal ini ada 22 huruf. Yang dikumpulkan dalam sebuah kalimat, yakni sabata aizun min yujawwidu harfahu idsala syaka'u. Cara pengucapan huruf istighfal adalah mengarahkan suara ke depan atau suara langsung keluar. Kemudian tafkhim dan tarkik huruf ro dan ketentuannya. Huruf ro dibaca tafkhim atau tebal apabila berharokat fathah, fathatain, dhamma, dhammatain, dan sukun yang huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Sedangkan huruf ro yang dibaca tarkik atau tipis apabila berharokat kasroh, kasrotain, dan sukun yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. Adapun ciri-ciri umumnya yaitu ciri umum dari ro yang tafkhim. Jadi setiap huruf ro yang berharokat dhammah atau fathah serta lam pada lafaz Allah. Sedangkan ciri-ciri umumnya pada tarkik, ro yang dibaca tarkik, jadi setiap huruf ro yang berharokat kasroh. Ada 3 macam setiap huruf ro yang berharokat kasroh. Huruf lam yang berharokat kasroh, huruf lam yang berharokat fathah, dhammah, kasroh, dan sukun. Kategorisasi ini tersebut menurut qiraat Asyim. Huruf ro ada 3 macam, yaitu huruf ro tafkhim, huruf ro tarkik, dan huruf ro yang dibaca tafkhim dan tarkik. Kemudian pembahasan tentang tafkhim dan tarkiknya huruf lam. Jadi di dalam ilmu tajwid itu huruf lam terdapat pada
kata lafaz Allah. Membaca lam jalalah itu ada aturannya. Yang dimaksud dengan lafaz al-jalalah di sini adalah kalimat Allah. Jadi, adapun arti dari jalalah itu sendiri adalah kebesaran atau keagungan. Lafaz ini banyak tertulis dalam Al-Quran. Ada dua macam lam jalalah, yaitu ada lam jalalah tafkhim, yaitu yang tebal, dan lam jalalah tarkik, yaitu yang tipis. Jadi kalau lam jalalah yang tebal itu diawali setelah harokat fathah atau setelah harokat dhamma. Sedangkan lam jalalah tarkik itu diawali apabila berada setelah harokat kasroh. Demikian pembahasan tentang materi tafhim dan tarkik ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.